Selamat pagi yang terhormat Ibu Putri Febriasari selaku dosen Hospitality Management. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil dari analisis jurnal saya dengan judul yaitu pengaruh praktik ramah lingkungan di hotel terhadap perilaku kewarganegaraan konsumen. Yang pertama itu latar belakang. Selama beberapa dekade terakhir, semakin banyak bisnis perhotelan yang mengembangkan dan menerapkan praktik ramah lingkungan untuk menawarkan pilihan penginapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Menurut Mosise et al. 2001 dan Plum et al. 2020, karena meningkatnya permintaan dari pelanggan, Dak dan Wang 2022, Yuziza et al. 2020. Selain itu, perusahaan perhotelan secara bertahan telah mengubah strategi bisnis mereka dari maksimalisasi laba menjadi orientasi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Kemudian ada hubungan antar variabel. Peneliti ini menyelidiki pengaruh praktik ramah lingkungan hotel terhadap perilaku kewarganegaraan konsumen dan apakah hubungan ini dimensi oleh nilai yang dirasakan dan keamanan psikologis dengan menggunakan teori perilaku kognitif. Penelitian ini juga meneliti efek moderasi dari pengaruh sosial. Hasil peneliti menunjukkan bahwa praktik hotel ramah lingkungan berhubungan positif dengan perilaku kewarganegaraan konsumen. Nilai yang dirasakan dan keamanan psikologis secara positif memediasi hubungan ini. Selain itu, pengaruh sosial secara positif memoderasi hubungan antara praktik hotel hijau dan nilai yang dirasakan dan antara praktik hotel hijau dan keamanan psikologis. Kemudian ada hipotesis dan model penelitian. Di sini hipotesis pertamanya yaitu praktik ramah lingkungan berhubungan positif dengan CCB. Itu praktik ramah lingkungan berhubungan dengan CCB atau di sini GHPS. Kemudian hipotesis keduanya itu nilai yang dipersiapkan secara positif memediasi hubungan antara praktik ramah lingkungan dan CCB. Kemudian hipotesis ketiganya itu keamanan psikologis secara positif memediasi hubungan antara praktik ramah lingkungan dan CCB. Kemudian yang keempat yaitu hipotesis keempat, pengaruh sosial secara positif memoderasi hubungan antara praktik ramah lingkungan dan nilai-nilai yang dirasakan. Kemudian hipotesis kelima yaitu pengaruh sosial positif terhadap pengaruh sosial secara positif memoderasi hubungan antara praktik ramah lingkungan dan persepsi keamanan psikologis. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian itu yang menggunakan metode kuantitatif dan sumber pengumpulan data yaitu data primer dan sekunder dan menggunakan metode survei untuk mengumpulkan data. Kemudian penentu populasi dan sampel yaitu melihat gender, usia, pendidikan, dan pendapatan responden. Kemudian alat yang digunakan yaitu alat analisis menggunakan SPSS 24. Kemudian analisis hasil penelitian yaitu kolom pertama ada membangun praktik hotel ramah lingkungan, nilai yang dirasakan PV, keamanan psikologis PS, pengaruh sosial SI, kewarganegaraan konsumen perilaku CCB. Di sini ada itemnya, ada GPI 1 sampai 9 sampai 10, PV sampai 4, PS sampai 3 dan SI sampai 1 sampai 3, kemudian CCB dari 1 sampai 6. Kemudian pemuatan faktor itu 0,77, 0,80, 0,78, 0,78, 0,73, 0,76 dan seterusnya. Kemudian kolom selanjutnya ada CR yaitu 0,9 untuk praktik hotel ramah lingkungan, 0,86 untuk nilai yang dirasakan atau PV, 0,76 untuk keamanan psikologis atau PS, 0,76 untuk
pengaruh sosial, dan 0,88 untuk kewarganegaraan konsumen berlaku. Kemudian ada AV, yaitu untuk praktik atau ramah lingkungan yaitu 0,59, dan nilai yang dirasakan yaitu 0,60. Kemudian keamanan psikologis yaitu 0,52, pengaruh sosial yaitu 0,51, dan kewarganegaraan konsumen berlaku 0,54. Kemudian ada kolom selanjutnya yaitu Crownbridge, yaitu praktik hotel ramah lingkungan yaitu 0,82, nilai yang dirasakan 0,76, keamanan psikologis 0,69, pengaruh sosial SI 0,72, dan keamanan konsumen 0,74. Kemudian selanjutnya ada hasil uji validitas diskriminan. Untuk variabel ada pertama praktik ramah lingkungan, yang kedua nilai yang dirasakan, yang ketiga keamanan psikologis, yang keempat pengaruh sosial, yang kelima perilaku kewarganegaraan konsumen. Di sini ada rata-ratanya 3,70 untuk praktik ramah lingkungan, 3,65 untuk nilai yang dirasakan, 3,65 untuk keamanan psikologis, 3,65 untuk pengaruh sosial, dan 3,67 untuk perilaku kewarganegaraan. Ini juga ada SD, yaitu untuk praktik hotel ramah lingkungan yaitu 0,82, untuk nilai yang dirasakan itu 0,93, untuk keamanan psikologis 0,96, untuk pengaruh sosial 1,03, dan perilaku kewarganegaraan 0,86. Ya, ini untuk ada selanjutnya itu tabelnya dari 1, 2, 3, 4 sampai ke 5. Selanjutnya ada profil responden. Untuk profilnya itu variabel yang pertama jenis laki-laki, jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, dan usia 18 sampai 20, 21 sampai 30, dan 31 sampai 40, 41 sampai 50, 51 atau lebih tinggi. Pendidikan yaitu sekolah menengah atas, di bawahnya universitas atau perguruan tinggi, lulusan atau lebih tinggi. Pendapatan yaitu 1000 US dollar atau di bawahnya, atau 1000 US dolar di bawah 2000 US dollar atau lebih tinggi. Kemudian frekuensi yaitu laki-laki 342, perempuan 279. Untuk usia dari 18 sampai 20 tidak ada 0. Untuk 21 sampai 30 yaitu 218. Untuk 31 sampai 40 ada 261. Dari umur 41 sampai 50 ada 110. Dari 51 atau lebih tinggi ada 12. Untuk sekolah menengah atas atau di bawahnya ada 179. Untuk universitas atau perguruan tinggi ada 358. Lulusan atau lebih ada 64. Untuk yang pendapatannya di bawah 1000 US dollar itu 283, dan 1000 di bawah 2000 US dollar ada 244, dan 2000 US dollar lebih tinggi ada 74. Dan persenannya ini ada 56%, 46%, dan sebagainya ada di bawahnya. Kemudian ada statistik deskriptif. Pertama yaitu model dengan model awal, model dasar, model C, model U, dan model R. Ini banyak bisa diperhatikan kolomnya itu X2DF yaitu 697, 058, 363, dan seterusnya. Kemudian ada CFI 0,930, itu model awal, model dasar 0,886, dan seterusnya. Kemudian RMSA yaitu model awal 0,039, model dasar 0,050, dan seterusnya di bawahnya. Perbandingan untuk model awal dan model dasar ini tidak ada, yaitu di model C yang adanya itu VS
baseline model U vs model C, model R vs model U. Ini nilai P, model C ini 0,000, model U 0,918, model R 0,170. Kemudian analisis hasil. Analisis hasilnya ada 4. Yang pertama yaitu hasil pengujian normalitas. Ini itu variabel praktik hotel ramah lingkungan, nilai yang dirasakan, keamanan psikologis, pengaruh sosial, perilaku kewarganegaraan konsumen. Ini untuk kemiringan, standar kesalahan, kurtosis, standar kesalahan. Ini ada nilai-nilainya. Kemudian yang analisis hasil yang kedua yaitu hasil pengujian linearitas dan heterogenitas. Ini hasilnya untuk analisis hasil. Yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu hasil uji Durbin-Watson atau Watson untuk autokorelasi, variabel independen, variabel dependen, dan nilai Durbin-Watson. Praktik atau ramah lingkungan, nilai yang dipersiapkan, keamanan psikologis, pengaruh sosial. Di variabel dependennya ada pelaku kewarganegaraan konsumen dan nilainya itu ada 2939. Analisis hasil yang keempat yaitu hasil pengujian untuk multikolinearitas, variabel independen, dan statistik koliner atau nilai VIV. Praktik atau ramah lingkungan, nilai yang dirasakan, keamanan psikologis, dan pengaruh sosial. Nilainya itu praktik atau ramah lingkungan yaitu 2177, nilai yang dirasakan 2181, keamanan psikologis 1781, dan pengaruh sosial 1732. Pengujian hipotesis yaitu dari praktik hotel ramah lingkungan GPH itu atau pengaruh sosial SI. Itu lanjutkan ke berpengaruh ke nilai yang dirasakan atau PV, kemudian berpengaruh ke keamanan psikologis atau PS. Untuk praktik atau ramah lingkungan GPH berpengaruh ke nilai yang dirasakan itu 0,080, dan praktik atau ramah lingkungan GPH berpengaruh ke keamanan psikologis yaitu 0,132. Kemudian ada praktik praktik hotel ramah lingkungan atau GHP. Itu berpengaruh ke nilai yang dirasakan PV yaitu 0,568, dan praktik hotel ramah lingkungan GHP ke keamanan psikologis yaitu 0,186. Kemudian ada dari pengaruh sosial, itu berpengaruh ke nilai yang dirasakan PV yaitu 0,262, dan berpengaruh sosial berpengaruh ke keamanan psikologis yaitu 0,281. Kemudian dari keamanan psikologis berpengaruh ke perilaku kewarganegaraan konsumen CCB yaitu 153. Kemudian di CCB ini ada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan penghasilan. Selanjutnya itu kesimpulan. Studi ini menemukan hubungan positif antara praktik hotel hijau dan CCB yang menunjukkan praktik hotel hijau berfungsi sebagai stimulus eksternal yang mempengaruhi CCB seperti yang dirasakan oleh teori perilaku kognitif, pengamatan pelanggan, dan pengalaman mereka dengan kegiatan ramah lingkungan di hotel mempengaruhi motivasi internal mereka untuk terlibat dalam perilaku kewarganegaraan. Kemudian ada kontribusi peneliti. Peneliti memberikan beberapa kontribusi penting bagi literatur manajemen perhotelan.
Pertama, peneliti ini memperluas CBT atau CCB perhotelan dengan menguji model unik yang menggambarkan pengaruh pengamatan konsumen terhadap praktik hotel hijau terhadap persepsi, emosi, perasaan, dan hasil perilaku mereka terhadap hotel yang menerapkan praktik hijau. Kemudian yang kedua, yaitu temuan ini memperkaya literatur yang ada mengenai pengaruh praktik hotel ramah lingkungan terhadap peran ekstra seperti CCB di industri perhotelan. Kemudian keterbatasan penelitian. Pertama, peneliti menguji model peneliti dengan konsumen dari hotel bintang 4 dan 5 untuk memastikan generalisasi dan dari model peneliti. Peneliti di masa depan harus mengumpulkan data dari sektor perhotelan dan industri jasa lainnya. Kedua, data cross-seksional mungkin tidak menguntungkan dalam menguji hubungan sebab akibat antar variabel-variabel. Peneliti di masa depan harus mengadopsi pendekatan pengumpulan data lain untuk mengatasi kelemahan data cross-seksional. Kemudian yang ketiga, yaitu data dikumpulkan dari konsumen Tiongkok yang mungkin membatasi generalisasi. Temuan peneliti ini di masa depan harus meningkatkan kemampuan generalisasi dari peneliti ini dengan mengumpulkan data dari konsumen dari berbagai negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.